GAM dilindungi oleh masyarakat, GAM dibiayai oleh masyarakat. Jadi kalau mereka mengatakan tiap hari GAM terjepit, GAM sudah kewalahan, Ishak Daud sudah dicari kemana-mana, macam mana GAM bergaul dengan masyarakat, di mana GAM tidur, siapa yang biaya GAM, itu kan sudah jelas. Ishak Daud dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah konflik Aceh, khususnya sebagai panglima dalam gerakan Aceh Merdeka. Namanya mencuat pada masa ketika Aceh berada dalam pusaran ketegangan panjang antara tuntutan identitas, keadilan, dan hubungan dengan pemerintah pusat. Sebagai figur lapangan, Ishak Daud dipandang memiliki pengaruh kuat dalam struktur militer GAM, sekaligus merepresentasikan semangat perlawanan yang tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat Aceh terhadap konflik, ketimpangan, dan kekerasan. Kisahnya tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah Aceh itu sendiri, sebuah wilayah dengan latar belakang perjuangan, luka, dan pencarian jalan damai yang amat panjang. Kali ini kita akan memahami siapa sebenarnya Ishak Daud lebih mendalam bersama Kamar Narasi. Ada satu panglima gerakan Aceh Merdeka yang sangat ditakuti, terutama selama konflik. Sosok itu bernama Ishak Daud. Nama lengkapnya adalah Perkasa Alam Tunku Ishak Daud, anak pertama dari pasangan Muhammad Daud bin Tunku Basyah dan Nuriyah. Dia lahir di Desa Blang, Gelempang, Kuala Idi, Kecamatan Idi Raya, Aceh Timur pada 12 Januari 1960. Ishak Daud kecil hidup dalam kemiskinan. Ayahnya cuma seorang nelayan, sementara ibunya adalah penjual kue. Dalam kondisi yang serba miskin itu, pada awal 1984, ketika itu usianya sudah 24 tahun, dia memutuskan pergi ke Malaysia untuk bekerja. Di Malaysia, apa saja dia kerjakan, mulai dari kuli bangunan, penjaga restoran, dan lain sebagainya. Tak betah, Ishak Daud pun kemudian memutuskan pindah ke Singapura. Kebetulan memang banyak orang Aceh di negara paling maju di Asia Tenggara itu. Tapi di Singapura nasibnya juga tak berbeda jauh. Dia tetap kerja serabutan. Tapi satu hal, di Singapura lah dia mulai mengenal gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pada Juni 1987, Ishak Daud resmi menjadi anggota GAM. Dia disumpah oleh Tunku Abdullah Musa bersama 40 pemuda lainnya. Ishak Daud pun kemudian dikirim ke Libya untuk mendapatkan pelatihan militer intensif. Dari Libya, dia balik lagi ke Singapura. Dari Singapura, dia meluncur ke Aceh melalui pelabuhan Tanjung Balai, lalu dilanjutkan menggunakan bus kampung halamannya di Idi Raya. Sembari bekerja sebagai pedagang ikan, diam-diam Ishak Daud merekrut para pemuda untuk menjadi anggota GAM. Dia juga disebut sebagai orang pertama yang mengibarkan bendera GAM di SMA Idi Raya pada 4 Desember 1989. Kebetulan itu adalah hari ulang tahun GAM. Ishak Daud dikenal sebagai panglima GAM yang pemberani. Misalnya, pada 20 Mei 1990, dia menyerang pos ABRI di Buluh Blang Ara, Aceh Utara. Dalam penyerangan itu, 2 tentara dan seorang pelajar SMP meninggal dunia. Tak hanya itu, kelompok Ishak Daud juga berhasil mengambil 22 pucuk senjata M16 dan senjata jenis minimi. Karena perbuatannya itu, Ishak Daud pun divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Sidangnya digelar di Sabang karena dalam beberapa persidangan sebelumnya, Ishak Daud selalu diulu-ulukan oleh simpatisannya. Ketika itu, Ishak Daud disebut sebagai Kepala Biro Penerangan Aceh Merdeka. Divonis 20 tahun, tapi nyatanya Ishak Daud cuma menjalani hukuman selama 2 tahun. Ishak kemudian memutuskan kembali bergabung dengan GAM. Posisi terakhirnya sebagai Panglima GAM wilayah Perlak Tamiang. Di LP Siborong-Borong, Ishak Daud sempat menikahi Cut Rostina yang merupakan mantan istri mendiang temannya, Rahman Paluh, yang meninggal dalam satu pengepungan pada 24 Maret tahun 1997 di Monkala, Kandang. Istri pertamanya sendiri adalah seorang wanita Malaysia bernama Siti Zubaidah binti Omar. Ishak Daud meninggal dunia bersama istri keduanya, Cut Rostina,
dalam kontak senjata selama 2 jam di Alunirih, Aceh Timur pada 8 September tahun 2004. Luka tembak memenuhi bagian kepala dan dadanya. Mengutip dari beberapa sumber, Ishak Daud bersama istri dan beberapa pengawalnya dikepung pasukan dalam perjalanan melalui hutan rimba dari Tualang menuju Tapatuan, Aceh Selatan. Ketika hendak menyelamatkan salah satu pengawalnya, tiba-tiba sebutir peluru meleset tepat terkena dahinya. Ishak Daud pun tumbang.